Dosa harus kita perangi, tetapi kemanusiaan harus kita sayangi, kawan. Puncak dari cinta adalah ketika kau berani hancur demi mengutarakan cintamu. Ini sekarang nih lagi maraknya kasus penolakan LGBT atau gay. Nah itu kalau menurut pastor tuh bagaimana? Sebagai kami yang sebagai umat Katolik ini, kita nggak boleh setuju dengan LGBT. Ya, praktek laki-laki menikah dengan laki-laki itu kitab suci juga melarang itu, ya, banci dan sebagainya. Bahkan cerita Sodom dan Gomora, ya, itu kan cerita tentang praktek sodomi kayak begitu, itu dilarang sekali. Bukan hanya dilarang, dianggap sebagai kebejatan begitu. Pasangan lesbian, apalagi transgender, apalagi menguntak-atik tubuh, ya, sudah terlahir laki-laki, kemudian dia memilih sendiri untuk berpindah menjadi perempuan. Kasus itu juga sebenarnya agak sulit untuk kita analisa, karena kenapa kok sampai ada gejala seperti itu, begitu kan? Ada apa sebenarnya? Contoh saya, kenapa saya nggak mau begitu? Tapi kok kenapa ada orang yang seperti itu? Apakah memang itu pembawaan DNA? Memang terlahir seperti itu? Maksudnya memang seperti itu secara darahnya? Atau sekedar tren? Misalnya begitu kan? Itu saya nggak akan masuk ke sana. Saya terus terang nggak tahu. Mungkin psikolog atau dokter punya analisa yang lebih mendalam. Kenapa sih orang bisa menjadi LGBT plus itu? Tetapi yang itu kita tolak, praktek-praktek seperti itu sama sekali tidak diterima. Tetapi kebencian kita terhadap kejahatan nggak boleh membuat kita kemudian menjadi antipati dengan penjahat. Itu maksudnya itu ya. Kita perlu mengkritik pengkhianatan, tetapi kita tidak boleh seperti menganggap pengkhianat itu sesuatu yang atau seseorang yang harus kita bunuh. Begitu, ya. Kita benci kejahatan, tetapi kita tidak boleh membunuh penjahatnya. Bagaimana, Bro? Ngerti, Bro, ya? Ngerti. Jadi kita membenci kejahatan, tetapi jangan atas nama kejahatan kita kemudian membenci kemanusiaan. Itu loh. Saya sangka Paus Fransiskus mau mengutarakan itu. Bencilah kejahatannya, tetapi hargailah kemanusiaannya. Itu. Karena kita diajak untuk apapun yang kau lakukan bagi salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Nah, kalau orang yang paling hina dan kita tidak mau sentuh, di mana wajah kekristenan kita? Begitu loh. Itu sih sebenarnya saya merasa Paus Fransiskus mengajak kita ke sana. Memang efek dari tindakan itu kemudian seolah-olah dibaca, oh, gereja Katolik setuju dong dengan gay, setuju dong dengan transgender. Itu analisa yang sengaja dipropagandakan untuk menghancurkan gereja Katolik, Bro. Orang-orang itu ngerti dan tahu bahwa sebetulnya arah dari belas kasih itu bukan untuk mengakomodir dan setuju dengan kejahatan dan dosa. Dosa harus kita perangi, tetapi kemanusiaan harus kita sayangi, kawan. Seperti itu, ya. Teroris, kita benci dengan kejahatannya, tetapi tidak dengan demikian kita harus setuju dengan hukuman mati, kawan. Gitu, ya. Jadi gereja Katolik itu satu-satunya institusi yang menolak hukuman mati, begitu. Karena apa? Kita harus bijak membedakan mana oknum atau mana manusia dan mana kejahatan. Manusia yang berbuat jahat adalah korban dari kejahatan sebenarnya. Begitu. Jadi yang kita perangi itu setan, bukan manusia. Karena manusia yang menjadi jahat adalah manusia menjadi korban dari setan yang adalah jahat. Begitu. Jadi contoh nih, kamu jadi penjahat. Kalau kamu, Bro, jadi penjahat, itu artinya kamu adalah korban dari kejahatan. Begitu. Misalnya kamu jadi penjahat, kamu mencuri di rumah orang. Orang yang barangnya kamu curi adalah korban dari kamu, dan kamu sendiri sebetulnya adalah korban dari kejahatan itu sendiri. Jadi, siapa yang harus kita musuhi? Apakah kamu paham? Paham ya? Nah, itu.
Kita harus membenci kejahatan, tetapi kita tidak boleh menistakan kemanusiaan. Karena manusia yang berbuat jahat itu sebenarnya juga adalah korban dari kejahatan itu, atau dari si jahat. Siapa itu si jahat? Iblis atau setan itu. Yang kita perangi setannya. Ketika kita membenci kemanusiaan, maka setan itu berhasil dalam dua hal. Dia berhasil membesarkan kejahatan, dan berhasil juga membuat kita orang baik itu menjadi penjahat yang juga membenci kemanusiaan satu sama lain. Begitu. Jadi kalau kejahatan kita balas dengan kejahatan, maka kejahatan akan semakin besar. Itu loh. Maka kejahatan harus dilawan atau dikalahkan dengan belas kasih, cinta kasih. Mungkin ini kedengaran seperti alah apa sih itu? Tapi ya sudah seperti itu. Efeknya gereja Katolik dimaki-maki, diludahi, dijelek-jelekkan. Tetapi begini kawan, puncak dari cinta adalah ketika kau berani hancur demi mengutarakan cintamu. Ya. Ini. Jadi gereja itu bukan menjadi jaya dengan jalan membenci orang-orang jahat. Tetapi kalau gereja menjadi hancur karena merangkul dan tetap memberi kehangatan hati bagi orang-orang yang dianggap jahat, maka gereja menjadi unggul dalam kasih. Dan ini yang diharapkan oleh Yesus. Itu ya. Jadi memang cara berpikirnya sangat berbeda. Ya ini. Dan ya begitu. Dunia sengaja menggoreng isu Paus Fransiskus itu bukan karena dunia tidak tahu. Dunia tahu arahnya Paus Fransiskus itu apa. Tahu. Tapi memang dunia ingin supaya gereja Katolik itu hancur lebur. Maka digorenglah cerita-cerita seolah-olah gereja menyetujui LGBT, gereja menyetujui ini dan itu. Ini konsekuensi dari kasih memang selalu akan membuat kita dikambing hitamkan, bahkan dikorbankan. Tetapi ketika kita hancur karena memperjuangkan kasih, disitulah Kristus akan berjaya. Ya seperti Yesus Kristus, karena kasih dia harus tersalibkan. Ya, kita harus katakan aku gak suka dengan kamu punya sifat, tetapi aku tetap mencintai dirimu sebagai kita sama-sama ciptaan Tuhan. Begitu. Ya? Iya. Nah, sama dengan kalau kita berkawan dengan orang berbeda keyakinan misalnya. Saya tidak setuju dengan kamu punya iman, tetapi kita sama-sama manusia yang diciptakan sama-sama. Begitu. Kita nggak pernah memilih untuk terlahir di keluarga beragama apa soalnya. Begitu. Jadi mari kita tidak saling mengadili, tapi saling mencintai kemanusiaan. Begitu. Sambil tetap membenci dosa. Amin. Amin. Terima kasih.